Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 proyek. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari progresan proyek kami yang berjudul e-report sistem pelaporan dan monitoring kerusakan fasilitas umum yang terintegrasi dengan mitra kita yaitu Kecamatan Sindang. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatimah Zahra dan dua rekan saya yaitu Prabakesa dan Uhud Mujahidah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang pada proyek ini yaitu pelaporan kerusakan fasilitas umum di Kecamatan Sindang itu masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan informasi, datanya tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu masyarakat pun tidak dapat memantau status laporan atau status laporannya itu tidak transparan. Lalu pemerintah juga kesulitan melakukan monitoring. Oleh karena itu, diperlukan sistem laporan digital yang terintegrasi agar proses pelaporan lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan proyek kami. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana sih proses pelaporan kerusakan fasilitas umum yang berjalan saat ini di Kecamatan Sindang? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dan pihak kecamatan dalam menyampaikan serta mengelola laporan kerusakan fasilitas umum? Yang ketiga, bagaimana merancang dan membangun sistem pelaporan kerusakan fasilitas umum berbasis digital yang efektif dan mudah digunakan? Dan yang terakhir yaitu bagaimana sistem yang dibangun dapat membantu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan dokumentasi dalam penanganan laporan fasilitas umum. Selanjutnya, tujuan proyek kami ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui proses pelaporan kerusakan fasilitas umum yang berjalan saat ini di Kecamatan Sindang. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dan pihak kecamatan dalam proses penyampaian serta pengelolaan laporan kerusakan umum. Dan yang ketiga ada untuk merancang dan membangun sistem pelaporan kerusakan fasilitas umum berbasis digital yang efektif, efisien, dan mudah digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Dan untuk menghasilkan sistem yang mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, serta dokumentasi dalam proses penanganan laporan fasilitas umum di Kecamatan Sindang. Selanjutnya ada alur sistem yang akan disampaikan oleh Prabakesa. Oke, berikutnya adalah BPMN dari alur proses yang terjadi sekarang sebelum adanya sistem yang kita buat, yaitu yang pertama adalah masyarakat melihat fasilitas yang rusak, lalu berikutnya masyarakat melapor ke kantor desa atau kecamatan, lalu petugas menerima laporan sehingga petugas mencatat laporan secara manual. Berikutnya petugas mengecek lokasi kerusakan. Nah, jika kerusakan itu valid, maka laporan akan ditindaklanjuti kepada pihak yang berkaitan. Namun jika laporan itu tidak valid, maka laporan itu akan ditolak. Kayak berikutnya, ini adalah penjelasannya kurang lebih sama yang saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah alur proses register pada sistemnya. Oke, yang pertama ada alur proses register. Yang pertama adalah isi form registrasi, lalu berikutnya klik mendaftar, sehingga sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika data lengkap, maka username akan ditambahkan kepada database-nya yang tersedia pada sistem kita. Namun, jika user sudah pernah terdaftar, akan dikembalikan kepada user tersebut. Oke, berikutnya terdapat alur proses login. Yang pertama, user wajib memasukkan username dan password, lalu sistem akan memvalidasi username dan password. Jika valid, maka user akan mengambil data role dari pengguna yang sudah terdaftar di database kita. Namun jika tidak valid, akan menampilkan pesan login yang gagal kepada user itu. Setelah itu,
Terdapat alur BPMN yang ketiga adalah alur proses pembuatan laporan. Alur pembuatan laporan yang pertama adalah user mengisi form laporan kerusakan, lalu berikutnya upload data-data laporan yang harus diisi pada form tersebut. Berikutnya adalah kirim laporan, lalu sistem akan memvalidasi data laporan tersebut. Jika tidak lengkap, maka dikembalikan kepada user yang memunculkan notifikasi lengkapi data laporan yang ada pada form. Berikutnya, jika form diisi dengan valid, maka sistem akan menyimpan data laporan ke database yang sudah disediakan pada sistem tersebut. Berikutnya masuk kepada tahap verifikasi. Yang pertama ada tahap verifikasi admin, yaitu admin menerima laporan dari sistem, lalu memeriksa data laporan. Jika valid, status laporan pada user yang sudah mengirim laporan tersebut akan diubah oleh sistem, sehingga jika laporan itu sudah ditindaklanjuti oleh admin desa, akan dikirim ke pihak yang berwenang. Namun jika laporan itu tidak valid, sistem akan mengubah status pada laporan tersebut, maka akan dikembalikan notifikasi pada pengguna lapor itu, laporan itu. Oke, berikutnya tahap kedua dalam verifikasi laporan yaitu adalah admin kecamatan. Oke, yang pertama adalah admin kecamatan menerima laporan dari desa yang sudah diteruskan. Lalu berikutnya adalah periksa data dari lokasi laporan. Jika laporan itu sudah valid, maka laporan akan diterima oleh admin kecamatan lalu diteruskan kepada sistem dengan update status itu diterima. Lalu admin kecamatan memeriksa apakah fasilitas tersebut milik kabupaten atau provinsi. Jika fasilitas tersebut punyanya kabupaten atau provinsi, maka sistem akan mengubah status laporan itu dan meneruskan kepada pihak yang terkait. Dan jika proses laporan tersebut milik fasilitas dari kecamatan, maka akan diteruskan kepada admin kecamatan itu sendiri. Oke, berikutnya adalah tahap ketiga dalam verifikasi, yaitu admin kabupaten. Pada admin kabupaten, laporan pada admin kabupaten diterima yang sudah diteruskan dari admin kecamatan. Lalu berikutnya adalah memeriksa data dan lokasi pada laporan. Jika laporannya valid, maka admin kabupaten meneruskan kepada sistem, sehingga sistem mengupdate status sebagai diterimanya laporan tersebut. Lalu fasilitas tersebut milik kabupaten, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada pihak yang terkait. Namun jika bukan, maka akan status tersebut dikembalikan kepada sistem, lalu akan dikembalikan kepada pelapor. Berikutnya adalah tahap terakhir dari verifikasi, yaitu admin provinsi. Admin provinsi menerima laporan dari kabupaten atau dari kecamatan, lalu periksa data lokasi dan laporan. Jika laporan tersebut valid, maka admin provinsi akan mengubah status pada sistem yang sudah mengirimkan laporan, sehingga laporan tersebut akan diterima oleh admin provinsi. Lalu admin provinsi jika sudah mengubah statusnya menjadi diterima, akan diteruskan kepada pihak teknis dari fasilitas tersebut. Namun jika laporan itu tidak valid, maka admin provinsi mengisi alasan laporan ditolak, lalu sistem mengubah status pada laporan tersebut menjadi ditolak. Berikutnya akan notifikasi ke pelapor atau dikembalikan kepada pelapor. Yang terakhir adalah alur pengecekan status. Pada pengecekan status, user diharapkan untuk
membuka menu cek status laporan, lalu masukkan ID laporan, kirim permintaan status, lalu sistem akan memvalidasi ID laporan. Jika datanya itu valid, sistem akan mengambil data dari database yang sudah disediakan atau database laporan, lalu menampilkan status dan riwayat proses kepada pelapor atau user. Namun jika data itu tidak valid, maka tampilan data yang akan diterima oleh user adalah data tidak ditemukan. Berikutnya landing page akan dijelaskan oleh Ibu. Oke, ini adalah tampilan utama dari proyek kita. Ini adalah pintu gerbang utama bagi pengguna untuk mengakses seluruh layanan pelaporan. Di sini ada logo dari kami, terus kemudian ada beranda layanan, ada tentang, dan tombol atau daftar, dan tombol lapor. Kemudian di halaman berikutnya, ini di bagian tentang, di sini kita mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat, memberitahu gitu untuk menjelaskan cara kerja pelaporan sistem ini seperti apa, kemudian manfaat dari sistem ini itu apa. Kemudian di page tentang, di bagian tentang ini kita juga memperkenalkan apa itu sistem e-report, kemudian cara kerjanya, dan tujuan sistemnya untuk apa. Kemudian untuk register, di sini ada tampilan register. Oke, ini adalah tampilan register dari proyek kami. Ini adalah pintu masuk pertama bagi masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi e-report. Jadi masyarakat bisa membuat akun terlebih dahulu untuk memulai pelaporan. Dan dari sistemnya tersebut akan menyimpan data dengan rapi untuk keperluan verifikasi. Setelah masyarakat registrasi, membuat akun, maka masyarakat akan login. Di sini ada tampilan login. Tampilan login adalah pintu masuk gerbang autentikasi bagi masyarakat yang sudah memiliki akun. Nah, pengguna dapat masuk ke dashboard pribadi setelah login dan bisa menikmati fasilitasnya untuk melaporkan kerusakan fasilitas. Kemudian selanjutnya di dashboard pribadi pada masyarakat, di sini adalah tampilan utama setelah pengguna berhasil login. Tampilan dashboard masyarakat di sini itu bisa melihat statistik, membuat laporan baru, memantau riwayat laporan. Jadi masyarakat bisa memantau apa yang sudah mereka laporkan, laporan-laporan milik orang lain seperti itu. Di sini adalah tampilan untuk masyarakat melaporkan sebuah kerusakan fasilitas. Di sini masyarakat bisa menambahkan, membuat judul laporan, kemudian menambahkan alamat dari desanya apa, kemudian bisa menambahkan lokasi spesifiknya itu di mana, serta deskripsi kerusakannya itu seperti apa. Dan untuk melengkapi pelaporannya, masyarakat bisa mengupload foto dari kerusakan fasilitas tersebut. Next, setelah masyarakat mengirim laporannya tersebut, maka sistem akan menampilkan pop-up. Di sini sistem memberitahu bahwa laporan sudah terkirim dan masyarakat bisa mengecek secara detail laporan yang sudah dibuat. Seperti ini tampilan dari detail laporan yang sekiranya masyarakat sudah melaporkan. Ada tanggal dan ada statusnya. Setelah itu, di sini ada tampilan utama dari admin desa setelah login. Jadi admin desa itu bisa mengelola laporan kerusakan yang sudah masuk dari warga. Kemudian admin juga bisa menyeleksi gitu mana fasilitas yang
milik desa, atau juga bisa memantau laporan yang sudah dan belum diproses. Next, ketika admin desa melihat secara detail laporan dari masyarakat, di sini admin desa bisa mengeceknya dan mengubah status, misalnya laporannya itu diterima atau ditolak, atau laporannya statusnya diproses atau sudah selesai. Next, ketika admin desa menolak laporan dari masyarakat tersebut, maka akan ada pop-up seperti ini. Jadi admin desa harus diyakinkan dulu apakah benar-benar untuk menolak laporan tersebut atau tidak, karena di sini juga harus memberikan alasan mengapa admin itu menolak laporan tersebut. Setelah itu, selanjutnya sistem akan menampilkan ketika admin desa menerima laporan masyarakat, maka admin desa mendapatkan pop-up untuk meyakinkan bahwa kalau admin desa menerima laporan tersebut, karena status yang berubah akan muncul notifikasinya di masyarakat yang melaporkan fasilitas tersebut. Setelah itu, ini dibagikan dashboard admin kecamatan. Tampilannya memang mirip-mirip ya. Di sini admin kecamatan dapat memverifikasi laporan yang diteruskan dari desa, kemudian memastikan setiap laporan yang ditangani dengan baik oleh desa terkait, meneruskan laporan ke kabupaten jika diperlukan. Oke, kemudian di sini di nextnya, admin kecamatan juga bisa melihat detail laporan dari admin kecamatan bisa melihatlah detail secara ulang. Oke, di sini admin kecamatan bisa melihat secara detail laporan dari masyarakat melalui admin desa dan bisa menerima atau menolak laporan tersebut dan mengubah status. Dan next, di tampilan berikutnya sama seperti admin desa tadi, ada pop-up untuk kenapa menolak laporan tersebut. Kemudian di next-nya lagi ada pop-up untuk kalau misalnya laporan tersebut diterima. Dan next ada dashboard admin kabupaten. Di sini admin kabupaten bisa memantau seluruh laporan dari kecamatan di wilayah kabupaten dan merekapitulasi data laporan untuk evaluasi dan perencanaan, serta mengawasi kinerja kecamatan dan desa dalam menangani laporan warga. Dan next, sama seperti admin-admin pada lainnya, bisa melihat secara detail laporan dari masyarakat. Cuman bedanya di admin kabupaten ini tidak bisa mengubah status laporan tersebut, apakah diproses ataukah diselesaikan atau masih menunggu. Jadi hanya bisa melihat saja dan memantau. Dan yang terakhir di sini ada dashboard admin provinsi. Mirip dengan admin kecamatan, di sini admin provinsi juga hanya bisa melihat laporan yang masuk dari seluruh kabupaten atau kota dan memverifikasi laporan yang diskalasi dari kabupaten, memantau efektivitas penanganan laporan di tingkat bawah. Next, di sini juga admin provinsi bisa
secara detail laporannya, tapi tidak bisa mengubah status dari laporan tersebut. Ini adalah tampilan akhir dari proyek yang sudah kami rancang sejauh ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai capaian progres saat ini, progres proyek 2 kami. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Kami telah mengidentifikasi permasalahan pelaporan manual di Kecamatan Sindang. Kami sudah mengobservasi dan mendatangi mitranya. Selanjutnya ada perancangan sistem. Kami sudah menyelesaikan desain sistem meliputi BPMN, IRD, DFD, kelas diagram, dan use case. Selanjutnya ada desain antarmuka, di mana kami telah merancang mock-up UI untuk seluruh aktor, masyarakat, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini mencakup proposal proyek yang telah disusun lengkap dengan landasan teori dan metode yang kita gunakan, yaitu metode Agile. Dan tahap selanjutnya yaitu kita akan merancang development coding dan pengujian sistem. Selanjutnya jadwal kegiatan proyek kami di minggu pertama yaitu analisis masalah, di minggu kedua bulan Januari observasi mitra dan menganalisis kebutuhannya, dengan minggu ketiga dan keempat itu sama yaitu analisis kebutuhan. Lalu yang keempat itu penetapan judul. Yang kelima perancangan konsep sistem di bulan Februari minggu pertama, dan perancangan flowchart di bulan Januari minggu keempat dan minggu pertama pada bulan Februari. Selanjutnya ada perancangan BPMN. Kita mulai perancangan BPMN dari Januari minggu keempat sampai Februari minggu kedua. Selanjutnya ada perancangan IRD. Perancangan IRD ini cukup lama, dari Januari minggu keempat sampai Februari minggu keempat, kita 1 bulan. Selanjutnya ada perancangan DFD dari level 0 sampai level 2. Kita mulai perancangannya itu dari Februari minggu pertama sampai minggu keempat. Selanjutnya ada perancangan diagram kelas. Perancangan diagram kelas ini kami mulai dari minggu kedua sampai minggu keempat di bulan Februari. Selanjutnya mendesain UI UX atau mock-up dari minggu pertama Februari sampai minggu keempat. Selanjutnya ada pembuatan proposal. Kami dari minggu pertama Maret sampai akhir Maret ini. Di sini ada pembagian tugas kelompok yang dibagi dengan adil. Yang pertama yaitu Prabakesa. Di sini ada observasi lapangan dan wawancara. Kita bertiga itu sudah mendatangi mitra dan datang bareng ke sana untuk menganalisis dan menanyakan kebutuhan yang ada di mitra Kecamatan Sindang. Selanjutnya koordinasi tim, manajemen proyek, perancangan UML, dan penyusunan proposal. Lalu ada Uhud juga mengikuti observasi lapangan dan wawancara, perancangan desain antarmuka dan UI UX, lalu pembuatan mock-up seluruh halaman, dan penyusunan proposal dan PowerPoint untuk presentasi. Selanjutnya saya sendiri, Fatimah Zahra. Yang pertama melakukan observasi lapangan dan wawancara, yang kedua analisis kebutuhan sistem, yang ketiga perancangan UML, dan yang terakhir penyusunan proposal. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai progresan proyek 2 kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat menambah pemahaman kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian progresan ini, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're She had me, baby.